semuanya, welcome back to Loyola Podcast. Yeay. Oke, jadi halo semuanya, perkenalin nama aku Felis dan di sini aku akan jadi host di episode ketiga di Loyola Podcast season kedua ini. Dan di sini aku ditemenin sama narasumber yang keren banget dan asik banget pasti. Silahkan Miss, memperkenalkan diri. Hai, saya Wening, saya guru bahasa Inggris minat kelas 12 buat kelas 10. Hai, salam kenal, belum pernah ketemu kan? I think that's about me. Oke. What else? Oke, mungkin kelas 10 ini masih asing-asing ya sama Miss. Tapi True. ternyata ada suatu fakta yang cukup mengejutkan nih tentang Miss ini. Sesuatu yang mungkin nggak banyak yang tahu. Selain guru di Loyola, Miss Wening ini juga KEKL. Oke. Ya. Mau tahu KEKL tahun berapa ya, Miss? Aduh, ancient. 2012 saya lulus. Ya, lulus 2012. Pengabdiannya pada Loyola luar biasa ya. Ya Setelah ampun, sekolah oh my terus God. ngajar. Exactly, I know, right. Nah, ngomong-ngomong tentang Loyola sebagai ini kan sekolah gitu ya. Di bulan-bulan ini tuh sepertinya ada sesuatu yang spesial yang berkaitan dengan sekolah gitu. Ada hari apa ya, Miss, kira-kira? Apa ya? Tanggal 2 Mei, Miss. Hari pendidikan. Kan, Oh my iya. God, yeah. Hari pendidikan ini kan setiap tahun tuh diperingati ya, mesti Yep. ada upacara dan lain sebagainya. Mhm. Nah, menurut Miss nih kenapa sih hari pendidikan tuh penting untuk diperingati? I have this one question for you. Oke, bahasa Indonesia, tenang. Kalau kamu diberi sesuatu, kamu harus mengucapkan apa? Terima kasih. Very good, anak baik. Oke, dong jelas. Oh gitu ya. Gini, jadi menurut saya hari pendidikan itu adalah bentuk ucapan terima kasih ke siapa sih? Tahu nggak 2 Mei itu ulang tahunnya siapa? Ki Hajar Dewantara. Exactly, very good. Dah lulus langsung sana. Oke, benar. 2 Mei itu kan memperingati hari ulang tahunnya Ki Hajar Dewantara, dan karena jasa-jasanya beliau kita tuh bisa menikmati pendidikan kayak gini nih. Jadi tidak ada masalah kamu harus bangsawan, kamu harus pegawai pemerintah baru bisa menikmati pendidikan kayak zaman bahula banget, zaman Jepang itu kan kayak gitu kan ya. Tapi berkat jasanya beliau Ki Hajar Dewantara ini, kita bisa menikmati pendidikan entah apapun status sosial kita. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa membayar sekalipun karena masalah finansial, the government will help us about that. Ada dana bos, ada beasiswa, dan berbagai macam bantuan. Yang penting kita bisa menikmati pendidikan. Nah, itu adalah hari pendidikan merupakan kewajiban kita untuk mengucapkan terima kasih balik ke Ki Hajar Dewantara. Begitu. Bener banget, Miss. Wah, keren banget jawabannya ya. Thank you. Lengkap sekali. Very Nah, good. berikutnya ini nih, kan kita membahas tentang pendidikan. Pertama-tama menurut Miss sendiri pendidikan tuh apa sih? Pendidikan itu usaha buat menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang membuat seseorang tuh bisa menjadi meningkatkan potensinya menjadi orang yang lebih baik, be men and women for others, basically segala macam jargon-jargonnya Loyola itu masuk di situ. Itulah pendidikan. Benar. Gitu. Dan ternyata statement-statement orang yang kadang bilang pendidikan tuh nilai, pendidikan tuh angka, terbatas pada teori. Menurut Miss tuh bener apa salah sih? Kalau pendidikan cuma teori ya teman-teman, buka di internet bisa, nggak usah minta guru jelasin. Buka internet banyak banget. Kalau misalnya ada tugas apa teori gitu kan, udah copy paste from internet and then diparaphrase dikit-dikit kan ya. I know, I felt that too. Saya dulu juga gitu. Nah, kalau cuma sebatas teori nggak bisa banget, karena harus ada yang namanya pendidikan karakter kan ya. Exactly, pendidikan karakter. Kalau enggak gagal namanya pendidikan, cuma teori nggak dapet itu. Oke, next nih. Pendidikan karakter itu kan adalah sesuatu yang diperlukan banget ya dalam kehidupan, terus dalam pelajaran. Karena tanpa karakter yang baik, tentu proses pembelajaran pendidikan tuh nggak akan lancar gitu kan. Nah, pendidikan karakter nih sebenarnya nggak cuma di sekolah nih, Miss. Bener kan? Tapi juga dari keluarga. Dan peran keluarga itu penting banget nih, Miss. Sangat. Apa pendapat Miss tentang pendidikan karakter yang sekarang ini kayak berbeda dengan zaman dulu? Karena kan dulu kan keluarga dan sekarang juga pasti berbeda. Pengajaran sekolah dulu dan sekarang pasti berbeda. Sangat berbeda. Dari Loyola aja deh, dari Loyola. Banyak yang ngomong
dulu Loyola tuh lebih keras dibanding Loyola sekarang. Ya I think karena generasi yang diajar berbeda, otomatis cara pendekatannya berbeda kan ya. Tapi, menurut saya nilai yang berusaha ditanamkan tetap sama aja dari Loyola dulu, Loyola sekarang it's still the same. Ya mungkin kalau 3C jadi 4C tambahan komitmen, but dari dulu juga komitmen selalu ditekankan juga, nggak cuma saat sekarang juga. Dan yang berbeda mungkin hanya itu, approach-nya. Because again we are different person, we have different characteristic dari generasi satu dengan generasi lain. Ya kalau disamakan kan ya agak gimana gitu ya, pukul rata it's not a good thing gitu. Oke, bener banget sih, Miss. Mungkin Miss ada pengalaman nggak sih Miss yang kayak dulu merasakan pendidikan karakter yang mungkin sekarang ini berbeda saat ini? Terus bagaimana cara Miss tuh menanggapi hal tersebut gitu? Berbeda, waktu dulu waktu KKL ya, ya Waktu KKL. ampun, saya nyebut nama guru lain nggak masalah nih? Is it okay? It's okay, it's Oke okay, it's oke, okay. saya dulu pernah dimarahi Bu Ena, beliau wali kelas saya waktu itu kan, dia kelas 10 B, nyampurkan IPA IPS dulu kan nggak ada, Oh penjurusan ya, baru bener. kelas 11. Wah, dimarahi Bu Ena habis-habisan, but ya, kita zaman dulu mungkin teges-teges aja dimarah-marah, kayak terima-terima aja, kita tipe-tipenya, oke, kita salah, oke, udah kita nggak masalah dimarah-marahi Bu Ena. Tapi mungkin kalau sekarang tidak bisa dengan cara seperti itu kan, kurasa ya, lebih halus cara penyampaiannya juga, lebih banyak diajak ngobrol dulu, nggak langsung wah meledak dimarah-marahi. Ya mungkin ada juga yang langsung meledak dimarah-marahi, tapi, kalau masalah anak yang misalnya berkali-kali melakukan kesalahan, I think we need to talk with them first, ngobrol dulu Dari pelan-pelan. hati ke hati gitu ya. Exactly, oh my god, kata-kata itu, go Iya, on. oke. Next nih, Miss. Mhm, Mmm, kan banyak nih mungkin ada beberapa yang kayak, "Apa sih pendidikan karakter? Apa sih dimarahin? Kenapa sih?" Gitu. Padahal tuh ya nggak tahu ya, menurut aku pribadi secara pengalaman, ada hal-hal yang aku dapat dari pendidikan karakter, nggak cuma dari sekolah, tapi dari keluarga, dan aku baru ngerasain tuh jauh-jauh waktu setelahnya. mhm, Baru mhm. tahu, oh ternyata dulu tuh aku dibiasakan seperti ini, dengan tujuan seperti ini. Dan mungkin Miss ada nih pengalaman pendidikan karakter yang sama Miss dulu dapatkan di Loyola atau di masa pendidikan lain, yang di kehidupan setelah SMA, saat bekerja, saat bersosialisasi dengan orang lain, baru terasa, oh ternyata dulu tuh aku bisa belajar seperti ini tuh untuk hal ini gitu. Exactly. Di Loyola itu kan, kita tuh digembleng buat, "Ayo sadari potensimu, sadari kamu tuh berbeda dari yang lain, kamu unik, sadari itu and find what you are good at." Nah, waktu di Loyola mungkin kepontal-pontal kayak gitu, karena kamu harus ada berapa mata pelajaran yang harus kamu kuasai, harus ada ulangan, harus ada ekstra, and so many, oh my god, and nggak sempat mendalami itu. Mhm, Nah, masuk kuliah, mungkin tugas-tugas sedikit lebih longgar, bisa lebih berefleksi. Nah, mulai kerasa, oh ternyata tuh aku bisa pede dalam hal ini karena dulu di Loyola aku dipaksa untuk pede, dipaksa untuk mencari potensiku, dan kemudian baru kerasa saat kuliah, saat kerja bisa pede ngomong di depan orang, bisa pede bahasa Inggris, ini gara-gara saya di Loyola juga gitu loh. Disadari kalau, "Oke, your potential is in English, try to dig deeper about that." Kayak gitu. oke, bener banget. Keren banget berarti ini Miss, dari Loyola, terus kuliah, terus Mhm, jadi lebih pede gitu mhm, ya, mhm, bisa welcome dengan lingkungan yang baru gitu. mhm, Sekarang nih Miss, mhm. menurut Miss sendiri pendidikan karakter di Indonesia nih, Waduh, oke. oke, Gimana lebih gimana? luas nih ya, Aduh, itu tuh apakah sudah merata atau belum? coba dijelaskan definisi merata di sini, Merata definisi tuh meratanya. kayak, apakah pendidikan karakter itu sudah benar-benar diperhatikan oleh para siswa atau mungkin disadari oleh para, pelajar di sini, di seluruh Indonesia? Mungkin kalau pas taraf SMA, kalau misalnya sekolah tidak memfamiliarkan the term pendidikan karakter sendiri, mungkin anak-anak nggak sadar juga gitu loh. Saya sendiri nggak dulu nggak sadar apa itu pendidikan karakter, like whatever, Mhm. aku mengikuti guruku ngomong ini, ya udah aku ngikuti bla bla bla, nggak nyadar itu pendidikan karakter. But then kalau saya rasa sudah banyak loh sekolah yang menerapkan ini, mungkin nggak dicanangkan banget banget kayak Loyola yang sangat digembor-gemborkan, tapi I think kalau masalah kemerataan mayoritas lah, udah lumayan oke. Udah banyak sekolah yang sungguh memperhatikan hal ini And that's gitu. good.
Very good. Oke, Yeah, that's oke. very good indeed. Karena pendidikan karakter itu nggak cuman buat sekarang atau nggak cuman buat kenyataan hidup. Tapi Mhm. ini Miss, sekarang ini kan masa-masanya teknologi berkembang. Mhm. Media sosial tuh Mhm. semakin banyak. Dan pendidikan karakter tuh bisa kelihatan dari media sosial. Bener nggak Miss? Kok bisa? Dari cara mereka menanggapi suatu berita, Mhm. cara typing mereka di komentar, itu mencerminkan pendidikan karakter. Mhm. Ya, benar Menurut benar. aku loh, menurut Ya, aku. setuju banget, setuju Oke. banget. Exactly 100% for you. Oke. Oke, Nah, gimana? Ada lanjut. menurut Miss, adakah pengalaman-pengalaman kayak melihat di media sosial, oh ini bisa melihatlah pendidikan karakter tuh seperti apa saat ini? Gini, mmm, kalau, Gen Z ya kalian ya, generasi, Z itu kan ya, kalian kan emang nggak bisa lepas dari media sosial. Itu udah it's not a bad thing, it's definitely not a bad thing karena udah emang karakter kalian kayak gitu. Kalian nggak bisa banget yang namanya ketinggalan informasi dikit, megap-megap, "Oh my god, help please." Nah, kayak gitu. Dan tapi kurasa bener seperti kata Felis, kalau di media sosial itu pendidikan karakter kelihatan banget dalam hal, whether or not you're insecure with yourself. Jadi misalnya gini, sering kan ya kalau di media-media komentar-komentarnya itu Masya Allah jahatnya ke orang lain, "Nggak bisakah kamu bahagia dengan orang lain?" Dia misalnya dia pamer gaun atau gimana, komentarnya, "Ini badan kamu kayak gini, nggak cocok kamu pakai gaun kayak ini, bla bla bla." So many, bad, commentaries from people like that. And I think di sini mungkin orang-orangnya belum menep gitu pendidikan karakternya karena dia masih insecure dengan diri sendiri. Karena menurutku salah satu bentuk pendidikan karakter adalah membantu anak-anak tuh buat buat merasa nyaman dengan diri sendiri, merasa oke dengan diri sendiri. Kalau kamu udah merasa oke dengan diri sendiri, mau orang lain gimana tuh nggak masalah. You can be happy for others, nggak terus merasa iri, merasa, "Aduh aku harus superior nih, aduh Oh, iya. aku nggak bisa dapat ini, dia juga nggak boleh dapat itu." Nah, Eee, perasaan-perasaan iri seperti itu, perasaan-perasaan insecure seperti itu eee, menurut saya sih bisa dikikis kalau mendapat pendidikan karakter yang sungguh matang dan menyeluruh gitu. Belajar untuk bersyukur ya, belajar Exact untuk ya. menghargai diri sendiri, Mhm. mencintai diri sendiri Mhm dari mhm. pendidikan karakter itu sendiri. Mhm. Nah, dari, bincang-bincang ini toh Miss, aku Mhm. tuh pernah menemukan suatu fakta mengejutkan. Mmm. Kalau netizen atau di media sosial, rakyat Oke. Indonesia ini merupakan salah satu yang ini mungkin, agak sensitif ya, tapi paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Dan menurutku ya secara Mhm. pribadi, pendidikan karakter ini merupakan suatu hal yang cukup penting untuk ditekankan gitu di masyarakat. Karena tadi seperti Amis bilang, pendidikan karakter mungkin sekarang nggak kerasa, tapi begitu ke depan tuh kerasa. Aku sendiri punya pengalaman kayak dulu dengan orang tuaku gitu, kayak disuruh, "Oh mandiri," habis, nyalain lampu dimatiin lagi, simple. Tapi setelah aku sekarang kayak gini, aku merasa kayak retret gitu, aku bisa secara mandiri, terus bisa, matiin lampu sendiri, terus tutup pintu, jadi semua nggak ada barang yang hilang, bahkan temenku pas itu barangnya hilang karena lupa nutup pintu, kayak gitu-gitu. Oke. Ini tuh sebenarnya hal yang mungkin dianggapnya sepele, kecil, tapi sebenarnya sangat bermakna gitu ya, Mhm. Miss. Nah, mungkin ada, pendapat dari Miss tentang gimana sih cara kita biar bisa menyadarkan teman-teman semua gitu, tentang pendidikan karakter yang penting ini? Biasanya kalau gini, saya tuh ngomong tentang future, tentang apa yang kamu hadapi besok. Jadi ke depannya kamu bagaimana, ke depannya kamu harus dealing dengan hal-hal seperti apa, dan di situ, eee, dibukakan kamu tuh udah disanguni kayak gini loh saat mungkin SMP atau saat SMA, mungkin karena kita konteksnya di Loyola mungkin saat SMA gitu ya. Kamu udah disanguni kayak gini bla 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 bla, sadar nggak kalau kamu disanguni kayak gitu? Udah diberi bekal seperti itu. Nah, dari situ mungkin aku rasa dia bisa menyadari, "Oh oke, so in the future I'm gonna need this skill bla 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 bla." Atau mungkin kalau sekarang belum sadar nggak apa-apa, karena emang masa-masa kalian tuh masih masa-masa memprosesnya tuh loh, masih masa bergejolak-gejolaknya kadang dikandani ini nggak mau, kandani itu nggak mau, protes mulu isinya kan, well it's okay, it's characteristic of your age. Dulu saya seumuran kalian juga kayak gitu juga kan. Nah,
sadarnya waktu udah kuliah, waktu udah kerja, it's okay, tapi yang penting sadar, ada sadarnya gitu loh, bisa berefleksi, bisa melihat ke dalam, oh oke, aku dulu diajari kayak gini, oh penting buat kayak gini, seperti yang kamu katakan di awal tadi gitu. Oke, Miss. Nah, aku akan nyimpulin nih, Miss, dari Hmm. diskusi kita nih aku dapat banyak hal-hal baru yang bisa kita sampaikan ke teman-teman semua di sana kan. Nah, yang pertama itu kita sebagai seorang pribadi itu harus percaya dan bersyukur dengan diri sendiri. Nilai-nilai karakter tuh penting, nggak cuma dari sekolah tapi juga dari keluarga. Terus kita juga bisa menyebarkan nilai karakter itu ke orang di sekitar kita gitu. Nah, dari pendidikan-pendidikan karakter ini nantinya pasti akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kalian ke depan, kehidupan kita ke depan. Mungkin Mhm. sekarang kita nggak tahu, mungkin sekarang Miss Penting juga belum merasakan semua efek itu karena Mhm, kehidupan mhm. tuh masih lama, kehidupan tuh Exactly. nggak disangka-sangka kadang tuh. Dan itu yang harus kita perhatikan mulai dari sekarang, kita Yes. sadari gitu. Mhm. Mungkin untuk menutup podcast ini, Oh. Miss ada pesan-pesan gitu buat teman-teman di luar sana? Pesan-pesan. Oke, jadi pendidikan karakter kan tujuannya buat menjadi kamu orang yang baik gitu ya, baik buat Pasti. masyarakat, buat sekitar. So, again, be kind guys, be kind to both yourself and others around you. Begitu, be kind. Just baik-baiklah dengan dirimu sendiri, baik-baiklah dengan orang di sekitarmu. Itu teman-teman. Keren sekali teman-teman. Emang kalau guru Inggris tuh omongannya ada Inggris-Inggrisnya tuh kuat Mhm. sekali aksennya, Apa guys. sih? Nah, mungkin sekian dari kita hari ini. Diskusi kita sangat menarik hari ini ya, Miss. Banyak hal baru yang bisa didapat dan seru banget. Sampai jumpa lagi teman-teman untuk podcast episode berikutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih telah menonton podcast ini. Admirem de Gloriam.